Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi tentang aturan sinus dan kosinus. Gitu ya. Nah, yang pertama, perlu kalian tahu bahwa standar kompetensi pada materi ini adalah menggunakan perbandingan fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam pemecahan masalah. Kemudian, apa kompetensi dasarnya? Yang pertama, menggunakan sifat dan aturan tentang fungsi trigonometri, rumus sinus, dan rumus kosinus dalam pemecahan masalah. Kemudian, yang kedua, melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan dengan fungsi trigonometri. Nah, kemudian selanjutnya, indikator itu maksudnya apa saja sih yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Yang pertama adalah kita akan membuktikan rumus sinus dan rumus kosinus, kemudian menggunakan rumus sinus dan rumus kosinus dalam penyelesaian soal. Yang ketiga, menghitung, nanti luas segitiga kita bahas di lain video ya. Kemudian menggunakan luas segi banyak tertentu dengan menggunakan rumus luas segitiga. Nah, pada video kali ini kita akan belajar materi tentang aturan sinus dulu ya. Kita masuk ke aturan sinus. Oh ya, sebelumnya tujuan pembelajarannya dulu. Ini ya, bisa dibaca. Yang pertama, membuktikan aturan sinus, menghitung unsur-unsur segitiga dengan menggunakan aturan sinus, membuktikan aturan kosinus, menggunakan unsur-unsur segitiga dengan menggunakan aturan kosinus, membuktikan rumus luas segitiga, menghitung luas suatu segitiga, dan menghitung luas segi banyak tertentu dengan menggunakan rumus luas segitiga. Nah, nanti dari materi ini kita bagi menjadi 3 video ya. Video yang pertama, yang ini kita fokus ke aturan sinus, kemudian nanti aturan kosinus dalam video pembelajaran sendiri, dan yang ketiga luas segitiga, gitu ya. Ini tujuannya. Nah, yang pertama kita masuk ke pokok materinya nih. Aturan sinus. Pada segitiga ABC, jadi kalau aturan sinus itu di sini kan ada segitiga nih, ABC. Segitiganya biasanya segitiganya sembarang. Nah, kalau misalkan di aturan sinus itu berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi ada persamaan seperti ini. Nah, kita lihat pembuktiannya. Kok bisa sih terbentuk persamaan seperti ini? Dari mana? Kita lihat pembuktiannya di bawahnya ya. Di sini kalian bisa lihat, di sini ada segitiga A, B, C. Yang disebut dengan sudut A di mana? Sudut A berarti yang di sini ya. Ini sudut A, sini sudut B, sini sudut C. Nah, di samping ada sudut, itu kan pasti ada sisi ya. Mana yang merupakan sisi A? Sisi A itu bukan yang di sebelahnya A, tapi sisi A itu adalah sisi yang berada di depan sudut A. Berarti yang mana? Ini kan sudut A-nya di sini. Nah, artinya sisi A-nya di depannya. Lihat, depannya mana? Tara, di sini ya. Kalau sisi B, berarti di depannya B. B, lihatnya kan ke depan. Seret. Nah, ini B. C, C, gitu ya. Nah, kembali ke materi. Perhatikan segitiga ABC di samping. Perhatikan, pada segitiga ABC, di mana sisi AB-nya itu bisa disebut sisi AB kita namakan sisi C, kemudian sisi BC kita namakan sisi A, dan sisi AC kita namakan sisi B. Paham ya sampai sini ya? Kemudian, nah, pada segitiga ABC tersebut, buatlah garis tinggi AD. Kita buat garis tinggi. Seret. Garis tinggi itu apa sih? Garis tinggi itu adalah garis
yang selalu tegak lurus dengan sisi alas. Jadi di sini itu selalu tegak lurus. Tegak lurus itu artinya apa? Tegak lurus itu artinya adalah siku-siku gitu ya. Jadi garis AD ini siku-siku dengan BC atau tegak lurus dengan garis BC. BC itu garis alasnya. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini gambar yang tadi ya. Segitiga ABC, ada titik D. Nah, sekarang perhatikan segitiga ADB. Sekarang yang diperhatikan adalah segitiga ADB. Dan siku-siku di D ya. Pada segitiga ADB tersebut, itu berlaku perbandingan trigonometri sin B, kita ambil sudutnya di B. Sin itu masih ingat nggak perbandingannya apa? Ya, sin itu perbandingannya adalah depan dibagi miring. Depannya B yang mana? Depannya B itu kan sisi AD. Miringnya yang mana? Miringnya adalah sisi AB. Jadi sin B sama dengan AD per AB. Nah, dari persamaan ini bisa diubah menjadi AD sama dengan AB kali sin B, dikali silang ke sini ya. Di mana AB itu sisi apa coba? AB, iya, AB itu adalah sisi C. Jadi, AD sama dengan C kali sin B. Nah, kita sebut ini sebagai persamaan yang pertama dulu. Disimpan dulu sebagai persamaan pertama. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua ganti. Sekarang kita lihat segitiga ADC. Perhatikan. Segitiga ADC masih siku-siku di D ya. Jadi kita ambil sin C. Sin C kan sin tadi apa? Depan bagi miring. Tapi depannya sekarang AD. Karena depannya C kan ini ya AD. Nah, sisi miringnya ganti. Jadi AC. Terus kita buat persamaan, jadi AD sama dengan AC kali sin C. AC itu sisi apa? Sisi B, berarti AD sama dengan B kali sin C. Kita sebut sebagai persamaan 2. Nah, perhatikan nih, antara persamaan 1 dan persamaan 2 kan sama. AD sama dengan C kali sin B. Yang kedua, AD sama dengan B kali sin C. Ingat-ingat. Nah, sekarang lanjut. Selanjutnya, kita samakan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Dari persamaan 1, AD sama dengan C kali sin B. Dari persamaan 2, AD sama dengan B kali sin B. Kita samakan. AD sama dengan AD. Persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Sehingga kita peroleh ini ya. C kali sin B sama dengan B kali sin C. Paham ya sampai sini? Nah, kita kalikan silang. Ketemunya adalah B per sin B sama dengan C per sin C. Ini dari persoalan yang tadi. Nah, itu disimpan dulu. Nah, sekarang kita lanjut. Kita buat lagi segitiga ABC. Tapi kita misalkan garis tingginya sekarang adalah E. Ada CE ya. Langkahnya sama kayak tadi. Yang pertama perhatikan segitiga AEC. Kita buat segitiga ABC. Ini ya. Perbandingan dari sin A. Sin A, A-nya kan di mana? A-nya di sini. Berarti depannya adalah CE, miringnya adalah AC. Ketemu EC sama dengan B dikali sin A. B dari AC-nya ya. Sebagai persamaan yang keempat. Nah, sekarang lihat lagi segitiga BEC. Udah dilihat? Ya. Terus kita buat persamaan lagi. Sin B sama dengan EC per BC. Gitu ya. Pahamin ya. Nah, sehingga kita peroleh di sini EC sama dengan sin B kali BC. BC-nya itu apa? BC kan C ya, berarti C kali sin B. Berarti EC sama dengan maaf, bukan. Salah-salah, BC-nya adalah A ya. Berarti EC sama dengan A kali sin B. Kita sebut sebagai persamaan 5. Ini ketutup ya. Terus, dari persamaan 4 dan 5, itu kita buat disamakan lagi kayak tadi, yang 1 dan 2. Ketemunya adalah A per sin A sama dengan B per sin B. Jadi,
Nah, jadi ini ya, dari 3 dan 6 disimpulkan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Terus kita masuk ke contoh soalnya. Pada segitiga ABC diketahui sudut A-nya 30 derajat, sudut B-nya 45 derajat, dan sisi A-nya sama dengan 6 cm. Tentukan, yang pertama adalah sudut B, yang kedua adalah panjang B. Kalau sudut B, jadi kalau dalam segitiga itu berlaku jumlah total sudut dalam segitiga itu berapa? 180. Artinya kalau segitiga ABC berarti A ditambah B ditambah C, atau sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu jumlahnya kan 180. Padahal di sini kan sudah diketahui sudut A dan sudut B-nya ya. Berarti kan sudut C bisa diperoleh dari 180 dikurangi sudut A dan dikurangi sudut B. Maka di sini sudut C sama dengan 180 dikurangi 30 dikurangi 45. Ketemunya adalah 105 derajat. Yang A ketemu. Jadi, besar sudut C-nya adalah 105 derajat. Nah, kemudian yang kedua, panjang B-nya. Kalian lihat di sini kan yang diketahui adalah sudut A, sudut B, dan sisi A. Berarti perbandingan atau aturan sinusnya kita menggunakan sisi A dan sudut A, sisi B dan sudut B. Berarti A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan 6 per A-nya berapa? Kan 30 derajat. Sama dengan 6 B per sin 45 derajat. Berarti B-nya ketemu, kita kali silang. Ini dikali silang, jadi ketemunya B sama dengan 6 kali sin 45 per sin 30. Sin 45 kalau mau pakai yang di tabel trigonometri, tabel sudut istimewa juga boleh ya, yang bukan desimal. Sin 45 kan setengah akar 2, boleh pakai itu juga. Kalau pakai desimal juga boleh. Berarti hasil akhirnya adalah 8,45 gitu. Nah, jadi kesimpulannya ini ya. Pada segitiga ABC itu kalau aturan sinus berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ya, selesai. Aturan sinus selesai sampai situ. Gimana? Ada pertanyaan? Sampai sini paham ya? Sudah. Kalau gitu, nanti tinggal saya kasih latihan soal. Silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Bye-bye. Selamat belajar.